Di tengah wacana efisiensi, dana hampir 1 triliun harus disiapkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di 24 daerah peserta Pilkada 2024. Pemungutan suara ulang atau PSU di 24 daerah itu tidak dapat ditawar lagi karena merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Tidak digelarnya PSU akan memicu krisis pemerintahan di daerah setempat dan presiden yang amat buruk bagi tegaknya negara hukum. Terkait hal itu, maka kini perlu segera dipastikan tersedianya anggaran 1 triliun rupiah. Rinciannya, sebesar 486 miliar rupiah untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sekitar 251 miliar rupiah untuk Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dan sisanya untuk biaya lain seperti keamanan. Kesediaan pemerintah pusat membantu daerah yang kesulitan menyediakan anggaran guna menggelar PSU amat ditunggu realisasinya. Hal lain yang mesti dipastikan adalah PSU dapat digelar tepat waktu secara jujur dan adil. Dengan demikian, tak ada lagi celah untuk membawa hasil PSU tersebut ke MK. Langkah ini, selain membuat daerah terkait segera mendapatkan pemimpin definitif, juga akan mencegah keluarnya lagi anggaran negara karena PSU itu tak perlu lagi diulang. Jika mencermati putusan MK, beberapa persoalan yang menjadi penyebab harus digelarnya PSU mestinya tidak perlu terjadi karena aturannya sudah cukup jelas. Ini misalnya, terkait adanya kepala daerah yang telah menjabat 2 kali, legalitas ijazah kandidat atau adanya syarat surat keterangan tidak pernah dipidana. Kondisi ini memunculkan pertanyaan berikut, yaitu terkait profesionalitas penyelenggara pilkada di daerah, terutama dalam memahami dan melaksanakan aturan. Namun, juga terbuka kemungkinan persoalan itu terjadi karena tekanan yang dialami penyelenggara sehingga harus mengesampingkan aturan. Atau justru ada penyelenggara yang menjadi bagian dari konspirasi meloloskan kandidat tertentu. Terkait hal itu, maka pengawasan baik oleh KPU, Bawaslu maupun masyarakat luas dalam PSU perlu lebih serius dilakukan. Ini tak hanya untuk memastikan bahwa aturan yang disusun untuk PSU dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara di daerah, namun juga untuk memastikan bahwa penyelenggara bebas dari tekanan dan kepentingan politik tertentu. Terkait hal itu, maka pengawasan baik oleh KPU, Bawaslu, maupun masyarakat luas dalam PSU perlu lebih serius dilakukan. Ini tak hanya untuk memastikan bahwa aturan yang disusun untuk PSU dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara di daerah, namun juga untuk memastikan bahwa penyelenggara bebas dari tekanan dan kepentingan politik tertentu. Sejumlah catatan dalam PSU di Pilkada 2024 juga sudah selayaknya menjadi masukan berharga dalam revisi UU Politik. Ini karena PSU cenderung bertambah di tiap pilkada dan persoalan penyebab PSU relatif tak banyak berubah. Dari 271 daerah yang menggelar pilkada pada 2015, PSU dilakukan di 4 daerah. Selanjutnya, dari 101 daerah yang melakukan pilkada pada 2017, 6 daerah harus PSU. Pada pilkada 2018, PSU dilakukan di 5 dari 171 daerah yang menggelar pilkada. Lalu, pada pilkada 2020, PSU dilakukan di 16 dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Dengan demikian, keluarnya uang hampir 1 triliun untuk PSU. Semoga dapat menjadi bagian pelajaran berharga dalam membuat demokrasi kita semakin efisien dan berkualitas.
Terima kasih, saudara Anda masih bersama dengan kami di Kompas Pagi dan sekarang kita akan mengulas halaman depan dari harian Kompas edisi Sabtu 1 Maret 2025. Menyambut akhir pekan, bukan hanya itu, tapi kita juga menyambut bulan Ramadan. Nah, di sini kita lihat foto yang terdapat di halaman depan dari harian Kompas adalah umat Islam melaksanakan sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta seusai Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025, saudara. Umat Islam akan menjalani ibadah puasa Ramadan secara bersamaan mulai hari ini, di mana Kemenak menggunakan 2 metode dalam perhitungannya, yakni ada hisab, yakni penghitungan, dan ruqyat, yakni pengamatan langsung di 125 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kalau kita mundur sedikit, saudara, di samping dari foto terdapat judul Ramadan Momentum Perkuat Kebinekaan. Di sini memang pemerintah melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada 1 Maret hari ini. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga menetapkan Ramadan dimulai pada Sabtu ini. Nah, lalu saudara, bukan hanya itu juga, namun yang menjadi sorotan yakni tajuk utama yang ada pada hari ini, yakni Sritex tutup sekitar 12.000 buruh di PHK. Pemutusan hubungan kerja massal di Sritex Group menambah panjang daftar krisis industri tekstil dan produk tekstil yang diandalkan karena bersifat padat karya, saudara. Sritex Group diputuskan tidak dapat beroperasi melalui asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian kepailitan, di mana hakim di PN Semarang, Jawa Tengah juga menetapkan Sritex Group dalam insolvensi. Selain soal yang tadi sudah saya jelaskan tentang Sritex, lalu juga ada sholat tarawih, kita lihat di bawah sini dari pasar modal, saudara, IHSG maksud kami, dan rupiah melemah, saudara. Harga saham gabungan di penghujung Februari 2024 turun hingga menyentuh level 6.270,6 pada hari Jumat, terendah sejak September 2021. Nah, IHSG anjlok lebih dari 8% dibandingkan awal pekan ini yang masih berada di angka 6.801. Seiring dengan itu, nilai tukar rupiah pun juga tertekan. Saudara, di sini kalau kita lihat dari berita-berita tadi yang tersaji di harian Kompas edisi Sabtu 1 Maret 2025 dapat dibaca langsung di harian Kompas atau secara daring melalui kompas.id.